Rahimahullah, tugas kita adalah melatih yang dua ini. Pertama, selalu melatih diri untuk berterima kasih. Kedua, selalu melatih diri untuk berharap dan berdoa. Kiranya kita tidak akan tersesatkan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya dalam setiap apapun yang akan disampaikan, dua hal ini merupakan penyampaian yang wajib. Pertama-tama, marilah kita panjatkan ini bahasa apa ini? Kenapa harus memanjatkan diri sendiri? Apa artinya memanjatkan? Terserah. Aku bahasa Arab memanjatkan. Rasa kecakret kan? Aku bahasa Sasak memanjatkan. Saya ini yang harus memanjatkan. Siapa yang bikin satu kata yang memanjatkan? Kita panjatkan rasa dengan memanjat yang dicakret dan menunjuk. Marilah kita aturkan ungkapan puji, syukur ini terima. Apa bahasa Arabnya terima kasih? Sebenarnya bahasa Arabnya terima kasih atau syukur itu adalah kata alhamdulillah, artinya terima kasih ya Allah. Walaupun secara bahasa diartikan alhamdulillah artinya segala puji hanya milik Allah. Hadirin rahimahullah, para wali hati, alhamdulillah karena kita sudah menyelesaikan satu tahap di dalam kelasnya, yaitu menyelesaikan semester yang pertama. Artinya ini sudah berjalan dalam kalender pendidikan 6 bulan kalender pendidikan. Jadi setelah menyelesaikan satu semester, anak-anak kita berhak untuk mendapatkan istirahat di sekolah. Tetapi bukan berarti akan istirahat di belajar. Belajar itu tidak harus di sekolah saja. Belajar itu dimanapun dan kapanpun kita berada. Mau di sekolah, mau di rumah, atau di tempat yang lain. Proses belajar itu adalah minal mahdi ilal lahdi. Sejak kita mulai dilahirkan, kita sudah mulai diwajibkan untuk belajar sampai dengan akan menyelesaikan tugas kehidupan kita dulu. Jadi ini bukan libur untuk belajar, tetapi libur untuk sekolah sementara waktu. Jadi ada waktunya belajar di pondok, ada waktunya dia akan belajar kembali di rumah, dibimbing oleh orang tua dan masyarakat sekitar. Jadi anak-anakku, kalian beberapa hari ke depan akan belajar kembali, dibimbing oleh orang tua, dibimbing oleh keluarga, akan dibimbing oleh masyarakat dan alam sekitar. Itu sebabnya Yayasan An-Nur Al-Muni selalu memberikan waktu libur sekolah lebih panjang dari yang lain. Jadi libur kita akan panjang lagi. Ya, makanya jangan nulis start libur. Ada yang sudah pulang duluan. Ada yang sudah pulang duluan. Jangan. Panjang libur kita ini sampai orang tuanya nanti pendak. Aku juga bingung libur boleh lalu anak mengingat kembali ke kurung hati. Ya, nah, ini adalah bagian daripada proses belajar. Libur sekolah ini adalah bagian daripada proses belajar.
agar ada waktunya anak-anak kita belajar di sekolah atau di pondok, dan ada waktunya mereka belajar kembali di belajar bermasyarakat, belajar berkeluarga, belajar bagaimana cara hidup yang baik. Agar antara madrasah dengan rumah dia nanti akan balance, akan seimbang. Jadi selama libur sekolah ada beberapa program yang akan kita laksanakan di pondok. Jadi anak rahmatullah, insya Allah libur akan dimulai hari ini sampai tanggal setelah tahun baru, hari Ahad setelah tahun baru, kurang lebih tanggal 4. Libur akan dimulai besok hari Ahad yang akan datang di sekolah. Tapi mereka kadang-kadang sekolahnya setengah hari, kemudian pulangnya lebih banyak di rumah dibanding sekolah. Nurul Hakim sudah pulang duluan, tapi baliknya sebelum tahun baru. Ya. Kalau kita akan memulai libur hari ini, tetapi libur ini tidak akan langsung akan meliburkan semuanya. Program pertama, program setoran hafalan akan selalu diterima setiap hari Selasa dan hari Sabtu seperti biasa. Kemudian yang kedua, mohon untuk semua santri dan wali santri untuk hadir di Ahad yang akan datang di tempat ini sekitar jam 8 pagi. Ya, untuk kita sama-sama berdiskusi kembali, saling ingatkan sekaligus untuk pembagian rapor madrasah maupun diniyah. Sekali lagi, semua santri dan wali santri, ya, ada beberapa hal yang mungkin akan kita sama-sama bahas. Tapi besok hari Ahad, hari Ahad yang akan datang. Sekarang hari Ahad dan bulan Selasa yang akan datang ini yang memiliki yang masuk ditafis untuk selalu datang, juga hari Sabtu untuk menyetorkan hafalan Al-Quran. Kemudian hari Ahad itu akan datang semua santriwan dan santriwati tanpa terkecuali beserta dengan walinya masing-masing untuk kita membahas atau berdiskusi beberapa hal, dan juga untuk pembagian rapor hasil ujian semester ganjil tahun ini, baik yang madrasah maupun yang di Kemudian yang selanjutnya, sebelum saya lupa, kiranya besok santriwan santriwati ketika balik untuk masuk pondok kembali, mohon untuk membawa masing-masing santri satu-satu, mau sapu gigi ataupun sapu apa namanya, mau sampah atau paling seorang dia sampah mengatur diri. Ya, penyair lagu daun nyiur satoa itu bisa udah lalu gemas-gemas mereka aku ya, ya, lalu dibawa satu, tapi kalau 100 saya ada 101, ya, sumpah sekali. Kalau dia tidak paham. Jadi kalau rasanya santri yang Allah, kalau tidak curhat sebenarnya emang ibu juga curhat kembali santri ya, santriwan maupun santriwati. Lalu
tidak curhat. Udah balik ke libur dulu, yang istirahat. Ya. Jadi anak rahmatullah, ya, pertumbuhan putra putri kita sangat luar biasa. Ini ibarat adalah benek-benek dulu ke tewuk lalu. Alat sabi dengan waktu mulai pakai teru dan dalu. Alat sabi para diri dia dua nak gantang. Berbentan bergunting sekian doang. Atas terus pikir terus bisa dibutuh. Tanya, ya. Ada yang beristil menjokol dari barang batasan. Ada misalnya pengingat di barang akan lanjut. Ganteng itu sederhana guys. Ya guys, sederhana. Arab itu tinggal elah dua dari dua kejopok. Tahu ke dalam kejopok tetap bisa itu. Gak lalu. Nanti tidak dengar apa. Nanti akan diperbaiki oleh walinya masing-masing. Kalau siap, sit down. Oke, jadi itu rahmatullah. Jadi sebelum semuanya akan pulang ke rumah masing-masing, ingat pulang ke rumah masing-masing. Tidak boleh pulang ke rumah teman. Yang lain pulang ke rumah masing-masing, dijemput sama wali masing-masing. Jangan dijemput sama orang lain. Kalau ada ceritanya nanti dijemput sama orang lain, kita akan bikin aturan yang baru. Kita akan bikin aturan yang baru lagi. Akan lebih diperketat lagi itu pulang. Ya, jangan ada yang pulang ke rumah teman. Balik itu patrol tepat, balik patrol kiri begini. Jangan ya, pulang ke rumah teman. Laporkan diri. Ya, dijemput sama wali masing-masing. Jangan ada yang jemput sama yang lain. Kalau nanti ada yang telat jemputannya, jangan nangis. Kalau sampai siang nanti jemputannya belum datang, nanti kita akan antar. Insyaallah. Kita akan antar. Nah, ada yang sudah nangis? Sebelum pulang silakan sarapan dulu, perpisahan dengan masakannya berbuat duit. Sarapan dulu biasa dengan kado, tempe, tahu. Dan itu mungkin beberapa hal tolong pulang istirahatkan diri untuk belajar di madrasah atau di sekolah. Tetapi belajar itu akan dilanjutkan di rumah, terutama yang sudah masuk di dalam kelompok tahfidzul Quran. Hati-hati, hidup ini agak sedikit bergelombang, ya Bang, dulu Bang, ya, belajar. Ini tugas-tugas senior ini sudah hampir akan memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Ya. Ujian anak sekolah itu semakin tinggi kelasnya, dia akan ujian hidupnya akan semakin besar.
Jangan mau kalah. Kelas 3 SMP maupun kelas 3 SMA ini ujiannya sangat luar biasa. Biasanya kegagalan pendidikan ada di kelas itu. Jadi kalau gagal berpendidikan adalah di kelas 3 SMP maupun di kelas 3 SMA. Inilah yang akan dipertaruhkan adalah 2 tahun sebelumnya. Pertaruhan yang terbesar anak sekolah adalah di kelas 3 SMP maupun kelas 3 SMA. Yang akan dipertaruhkan adalah dia telah lulus di kelas 1 maupun di kelas 2. Kalau yang kelas 3 gagal, maka kelas 1, kelas 2 dan termasuk kelas 3-nya juga sia-sia. Ini seringkali orang tidak tahan dengan ujian ini. Baik ujian untuk berhenti sekolah, ujian diganggu oleh di luar sekolah, atau ujian yang lain. Kalau ingat untuk yang senior, sebentar lagi kalau yang senior kurang lebih 3 bulan lagi mereka akan lulus. Ya, masa pendidikannya sudah sedikit lagi, tapi disinilah yang akan menjadi penentu. Pendidikan itu selesai atau tidak. Jadi anakku rahmatullah, kelas 1 maupun kelas 2 juga perlu untuk lebih sadar diri dan berhati-hati. Hati-hati. Namanya pendidikan pesantren itu ya agak sedikit memberatkan, tapi insya Allah hasilnya nanti akan sangat ringan di kemudian hari. Hidup ini akan terpenuhi dengan berbagai macam beban. Ada proses-proses kehidupan yang harus kita lalui, baik yang telah lalu, yang sekarang maupun yang akan datang. Jadi sekarang ini santai saja proses pendidikan, ikuti apapun alur daripada aturan maupun pendidikan yang ada. Jangan dilawan. Aturan ini ada untuk menjadikan kita menjadi seorang yang akan insya Allah menjadi baik. Benar-benar lanjut Joko, sudah tenang. Hadir, hadir. Hadir, Abdul Aziz ini adalah siswa SN Nur paling ganteng. Paling ganteng yang pertama tidak termasuk. Mana tuh? Ibu guys. Ya, Abdul Aziz sudah dengar. Abdul Aziz, ya waladi. Ini Abdul Aziz selalu di hati. Ibundanya Abdul Aziz ini disematkan satu logo yang sangat luar biasa, yang hijau segitiga sama sisi Yayasan An-Nur ala Nur. Hadir. Alhamdulillah Hadir ini sudah berhasil menjaga pondok pesantren dengan baik zahirnya maupun batinnya. Dan dia akan menunjukkan betapa bangganya dia menjadi santriwan Yayasan An-Nur ala Nur di kampung halamannya. Insyaallah nanti akan selalu ada laporan bagaimana orang Abdul Aziz ini adalah orang yang sangat luar biasa. Amin. Berikan dengan semua. Ini adalah santriwan yang paling luar biasa, paling gagah sebab ini.
Dia paling terakhir yang ini sebab kelas 3 yang sebentar lagi akan lulus. Jadi santri yang paling pertama mendaftarkan diri dan yang masih bertahan sampai dengan hari ini, dia adalah pengukir sejarah Yayasan An-Nur. Dia adalah santri pertama yang masuk dan santri pertama yang lulus dari Yayasan An-Nur. Karena saking senangnya sebab ini sampai begitu subur tubuhnya. Ya, santriwati juga itu. Ya, santriwati ini. Leah istilahnya berserau. Tidak oleh semua. Ya, santriwati perlu saya ingatkan, kalian ini cantik-cantik. Tidak serius. Kalian ini adalah berlian yang bernilai tinggi. Sesuatu yang bernilai tinggi dia tidak akan dipamerkan di tempat terbuka. Dia pasti akan ditaruh di tempat yang sangat luar biasa tertutup. Semakin dia ditutupi oleh tempatnya, dia akan memiliki nilai yang akan semakin tinggi. Santriwan melihat seseorang yang tidak memiliki nilai tinggi, perhatikan dia di jalan raya. Semakin sering dia muncul di jalan raya, semakin dia sering muncul di media sosial. Ini adalah orang-orang yang tidak memiliki harga diri yang tinggi. Media sosial ini adalah jendela dunia. Ya, alat komunikasi yang paling luar biasa. Seseorang bisa tidak akan tahu betapa apa yang ada di dalam hati dan pikirannya bisa kita tahu daripada media sosial. Kalau dia sering tampil di situ, menampakkan, memamerkan kecantikannya, memamerkan apapun kelebihannya, ini adalah orang-orang yang tidak memiliki harga diri yang tinggi. Hati yang lain tadi bisa menyosok tadi sholat begini dengan nyanyian. Ya, berlian itu akan selalu di tempat yang bagus. Berbeda dengan kerikil-kerikil yang tidak memiliki harga, dia akan selalu berserakan di pinggir jalan. Sadari diri kalian bahwa kalian adalah berlian yang sangat luar biasa bernilai tinggi. Jadi takut yang terbaik suatu saat nanti akan datang. Kita sendiri yang akan memilih diri kita sendiri. Pilih nilai kalian sendiri. Pengakuan di santriwati sebagai seolah-olah, ya, cantik ya. Tapi akan menjadi penentu kecantikan itu memiliki harga atau tidak, nanti dia akan ditentukan oleh dirinya sendiri. Apakah dia menjadi seorang yang terlalu mengekspos kecantikannya sehingga nilai harga kecantikannya akan sangat berkurang dan sangat berkurang. Nanti ya, tetap di rumah jaga harga diri. Ya, anakku rahmatullah. Bisa paling anu dia habis ya terhadap media sosial. Tahu media sosial?
Media artinya alat sosial, itu artinya semuanya orang boleh akses, semua orang boleh buka, semua orang boleh masuk, semua orang boleh menilai, semua orang boleh apalagi membaca. Itu namanya media sosial. Media sosial artinya alat yang semua orang boleh mengakses. Jangan kasih orang lain akses membaca apa yang menjadi rahasia kita pribadi. Kalau akan diekspos bagian sesuatu yang biasa-biasa saja, bagian sesuatu yang mungkin akan kita dapatkan sama orang lain yang tidak akan menjadi pembahasan yang lebih. Ya, kurang apa-apa. Dulu itu upload Facebook, Instagram ya, TikTok. Ya, mana batu tulis, batu tulis. Mana batu tulis? Oh, ya, paling ganteng ini batu tulis. Hebat tadi. Ya, jadi jangan terbuka rahasia, curhat atau memberikan ujaran kebencian, memberikan sesuatu yang tidak pantas, atau memposting foto terutama saat ini. Kalau kita saat ini, kita tempat sesuai ini boleh lah. Bukan jilbab, benar. Untuk mengkaji ada semuanya kamera iPhone 17 Pro. Karena itu Allah ini penyakit orang zaman sekarang. Hati-hati mengakses sesuatu yang semua orang bisa masuk. Media sosial ini adalah ibaratnya rumah yang kita miliki. Dan kita selalu terbuka dengan media sosial, artinya kita sedang membuka pintu maupun jendela mempersilahkan semua paling masuk. Jangan salahkan di suatu saat nanti di kemudian hari sesuatu harta-harta milik kita pribadi yang sangat berharga akan diambil secara gratis atau dicuri tanpa kalian sadari. Terutama santriwati cantik ya, itu tahu lawak orang zaman apa itu itu tahu lawak lalu mengalir bangunan ibarat dan air ini zaman sini keparaan dengan air melambung para ibarat dengan mono dan air. Lalu paling nanti Arab jadi cukup, ada yang ditolak. Arab jadi cukup, lalu nanti dalam mana-mana turun putih. Ini sebenarnya ini hanyut ke dalam arus zaman, kemudian membiarkan dirinya tenggelam, memberikan dirinya hancur. Jadi karena terlalu terlena dengan zaman yang begitu kami dan begitu. Karena Tuhan Allah, ya, mari belajar tentang kedewasaan, belajar tentang kesadaran. Belajar itu agama itu adalah tentang kesadaran. Dengan ini kami Yayasan Al-Quran Al-Nuri beserta dengan seluruh pengurus, seluruh pengajar, seluruh asatidz menyerahkan kembali santriwan-santriwati putra dan putri kita kembali kepada orang tua dan wali untuk dididik kembali di rumah kurang lebih 3 pekan. 3 pekan atau 3 minggu. Ahad,
Ahad besok pembagian rapot akan kembali, Ahad berikutnya masih libur, Ahad berikutnya baru kembali. Aku baru kembali dulu Ahad. Biar besok masuk langsung lulus. Aku dia doang simpenannya. Wali santri segala serta sudah jemput. Harap saja ini dapat ingin ya. Berasa anak-anak kaku berdoa berusaha tak milih. Jangan. Ya, ikuti aturan. Jangan saja. Nanti kalau wali santri mau menginginkan liburnya akan kita perpanjang, silakan perpanjang. Karena libur ini, libur madrasah ini bukan santri saja libur. Kita juga sebagai pengajar libur. Kita selama kita siap-siap untuk berlibur di Gunung Bogak. Gunung Bogak Foundation. Jadi apa rahmatullah? Ada perlu yang perlu disampaikan kembali? Ya mungkin sekedar itu. Dan sekedar itu salam kami semua kepada seluruh keluarga yang ada, seluruh masyarakat kita, dengan doa semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan untuk menyelesaikan program-program kehidupan kita di dunia, dan nantinya kita akan menyelesaikan program ini, tugas besar ini dengan akhir yang baik, husnul khotimah. Mungkin sekedar itu bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.